PBLDR 15 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Diare. Lokasi Puskesmas Desa Teluk, Kecamatan Sicanggang, Kabupaten Langkat. Identifikasi masalah, banyaknya kasus diare yang terjadi di Puskesmas Desa Teluk pada tahun 2019 sebanyak 1050 kasus. Pengertian diare menurut Depkes RI 2011 yaitu buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih sering dari biasanya, 3 kali atau lebih dalam satu hari. Sanitasi lingkungan dan higien personal agar tercegah dari penyakit diare dalam hal 1. Air bersih. WHO memperkirakan bahwa sanitasi dan air minum yang layak dapat mengurangi risiko terjadinya diare hingga 94%. Berikut ini adalah beberapa kriteria air bersih yang penting untuk diketahui sebelum Anda menggunakan air. A. Jernih dan tidak keruh. B. Tidak berwarna. C. Tidak berasa. D. Tidak berbau. E. Memiliki suhu yang normal. F. pH yang netral. G. Tidak mengandung zat kimia berlebihan dan berbahaya. H. Bebas dari segala bakteri. 2. Jamban. Rumah tangga yang menggunakan WC yang memenuhi syarat dan sehat untuk buang air kecil dan besar mempunyai risiko lebih kecil bagi anggota keluarga untuk tertular penyakit. Syarat jamban sehat menurut Depkes RI dalam mempunyai beberapa syarat antara lain: A. Tidak mencemari sumber air minum. Jarak septic tank 10-15 meter dari sumber air minum. B. Tidak berbau dan tinja tidak dapat dijangkau oleh vektor. C. Cukup luas dan landai sehingga tidak mencemari tanah. D. Mudah dibersihkan dan aman digunakan. E. Terdapat dinding dan atap pelindung yang kedap air. F. Mempunyai penerangan yang cukup, lantai tidak licin, dan ventilasi cukup baik. 3. Pembuangan sampah. Tempat sampah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan dengan tujuan agar tempat sampah tidak menjadi sarang atau berkembang biaknya serangga ataupun binatang penular penyakit atau vektor. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat agar tempat pembuangan sampah tidak menjadi sarang vektor penyakit adalah dengan menyediakan dan menutup tempat sampah rapat-rapat. Sedangkan bagi masyarakat yang membuang sampah di kebun, disarankan untuk membakar atau menimbun tumpukan sampah dan menutup dengan tanah agar tidak dihinggapi lalat. 4. Air limbah. Pengolahan air limbah yang kurang baik dapat menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan. Upaya yang dapat dilakukan dengan mencegah penularan diare adalah sebaiknya dengan membuat SPAL yang tertutup dan selalu menjaga sanitasi saluran pembuangan air limbah atau SPAL agar tidak ada genangan air dan menjadi media penularan penyakit diare. 5. Menerapkan PHBS.
perilaku hidup bersih dan sehat. A. Mencuci tangan secara tepat dengan sabun. B. Menjaga kebersihan toilet. C. Bersihkan kain-kain di rumah. D. Bersihkan area tersembunyi. 4 langkah tuntaskan diare. 1. Pemberian oralit. Selalu menempatkan rehidrasi sebagai tindakan pertama pada diare akut. 2. Pemberian zinc selama 10 hari untuk mencegah keparahan, memperpendek masa diare, dan mencegah berulangnya diare 2-3 bulan ke depan. Zinc diberikan segera pada balita diare akut. 3. Tetap berikan ASI atau makanan sesuai umur. Tujuannya agar penderita tidak menjadi kurang asupan makanan untuk mempercepat pemulihan. 4. Pemberian antibiotik secara selektif. Penanganan diare akut yang utama adalah rehidrasi dengan oralit, dan poin pemberian antibiotik baru dinyatakan pada poin keempat, yaitu pemberian antibiotik secara selektif. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. Bye-bye.